Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Dasar Apologetika, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap iman Kristenan kita. Dan pada episode kali ini, kita membahas mengenai apakah Yudas Iskariot itu telah ditakdirkan untuk mengkhianati Yesus. Dan kalau seperti itu, artinya Yudas tidak punya pilihan dong. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Kita semua pasti tahu ya, bahwa Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang mengkhianati dia dan menyerahkan Yesus kepada imam tinggi Yahudi. Mungkin kita semua juga setuju bahwa Yudas ini adalah orang yang jahat. Tetapi kalau kita baca ke dalam Alkitab, itu ada beberapa ayat yang seakan-akan menuliskan bahwa Yudas itu telah ditakdirkan untuk melakukan hal itu. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 16. Saudara-saudara, apa yang tertulis dalam Alkitab itu harus terjadi. Dahulu melalui Daud, Roh Allah sudah menubuat tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Atau di Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi, apakah benar bahwa Yudas ini mengkhianati Yesus karena sudah ditakdirkan dan bukan karena punya pilihan? Kalau menurut saya, itu tidak. Karena kalau kita membaca dalam Alkitab, jelas kita bisa melihat bahwa Yudas itu memilih dan memutuskan untuk mengkhianati Yesus. Clue pertama, itu bisa kita temukan pada saat malam perjamuan terakhir. Pada saat itu, Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianati dia. Lalu satu persatu dari mereka bertanya kepada Yesus, "Bukan aku ya Tuhan?" Tapi saat giliran Yudas, Yudas berkata bahwa, "Bukan aku ya Rabi?" Kita melihat bahwa Yudas tidak menggunakan kata Tuhan, melainkan Rabi atau guru yang merefleksikan pandangan Yudas kepada Yesus. Dan Yesus pun mengafirmasi hal tersebut dengan berkata bahwa engkau telah mengatakannya. Apakah saat Yudas bertanya hal ini, dia sama sekali tidak tahu bahwa dia akan mengkhianati Yesus? Tidak sama sekali. Karena kita melihat di dalam ayat sebelumnya, ia telah berdiskusi dengan imam tinggi untuk memberikan Yesus kepada mereka demi sejumlah uang. Jadi di sini, kita melihat bahwa pertanyaan Yudas ini hanyalah kiasan semata. Ia hanya sekedar mengulangi apa yang dikatakan oleh para murid lainnya. Padahal ia tahu dengan jelas apa yang akan ia lakukan. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Yudas ini sebenarnya tidak akan bersalah, karena ia hanyalah tidak berdaya akan godaan iblis dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi, ini sama sekali tidak benar. Yudas tidak pernah berkata bahwa ini semua bukanlah kemauan dia atau iblislah yang membuatnya melakukan hal ini. Sebaliknya, kita membaca di Matius 27 ayat 4, Yudas mengaku bahwa aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kita perlu tahu bahwa foreknowledge does not demand predetermination, ataupun juga pengetahuan akan masa depan tidak berarti penetapan masa depan. Yesus yang dari semula tahu bahwa Yudas dengan kehendak bebas yang ia miliki, ia akan mengkhianati Yesus. Saya akan berikan sedikit analogi seperti ini untuk memudahkan kita berpikir. Kalian semua pasti sudah nonton ya, Avengers Infinity Wars, di mana di akhir film ini, kita melihat bahwa Dr. Strange menggunakan kekuatannya untuk melihat masa depan, di mana dia melihat bahwa dari 14 juta kemungkinan, ada satu cara di mana mereka mengalahkan Thanos. Dr. Strange tidak bilang siapa-siapa, bagaimana caranya, atau apa yang harus dilakukan. Dan kita melihat bahwa di Avengers Endgame, Iron Man mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Thanos. Dan itulah cara yang dilihat dari awal oleh Dr. Strange. Pertanyaannya, apakah Iron Man terpaksa untuk melakukan hal ini hanya karena Dr. Strange sudah tahu dari awalnya? Tentu tidak, bukan? Ilustrasi berikutnya yang menggambarkan prinsip ini bisa kita lihat dari kehidupan Yesus sendiri. Kita tahu bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia itu sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Namun, kita melihat bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam penyaliban itu tetaplah bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan.
Jadi kesimpulannya, Yudas mengkhianati Yesus itu sudah diketahui dari semula oleh Yesus melalui kuasanya. Tetapi tindakan pengkhianatan itu sendiri, itu dilakukan oleh Yudas melalui kehendak bebasnya, bukan atas paksaan siapapun. Oleh karena itu, ia pun harus bertanggung jawab atasnya. Dan sebenarnya, ini pun sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.